Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajmain, amma ba'du. Hadirin Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Amanah rahimakumullah. Syukur alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa hadir untuk salat subuh berjamaah yang dilanjutkan dengan kultum dalam rangka menambah wawasan keislaman kita. Oleh sebab itu mudah-mudahan kehadiran kita di pagi ini diterima sebagai amal soleh insyaallah subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini kita sudah masuk tanggal 26 Desember. Sebentar lagi, kira-kira 5 hari lagi kita sudah berganti tahun 2023. Hal yang penting adalah mengevaluasi amalan-amalan kita selama tahun 2022 ini, apa saja yang kita kerjakan untuk dilihat apakah amalan kita diterima atau tidak. Itu sebenarnya bisa dilihat dengan ilmu. Bagaimana tauhid kita, bagaimana amalan kita, apakah sudah masuk kriteria diterimanya sebagai amal ibadah. Itu semua sudah ada semua. Terkait dengan tanggal 25 ini juga banyak tuntutan-tuntutan kita untuk bertoleransi dan sebagainya. Tak kalah pentingnya adalah kepahaman tentang agama. Kepahaman tentang agama ini jadi penting karena aktivitas seseorang terkait dengan agama adalah dikarenakan fahamnya. Itu penting sekali karena sekarang ini banyak istilahnya moderasi agama. Moderasi agama itu adalah mengkampanyekan bahwa agama itu adalah moderat. Sebenarnya secara umum tidak salah, karena di dalam Islam sendiri ada ayat-ayat yang memang mengajak seseorang untuk moderat. Misalnya la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Ini moderat sekali. Kalau dipaksa atau disuruh perang itu adalah bukan moderat, tapi radikal. Nah, kenapa ini disampaikan? Karena itu kalau kita menyampaikan satu agama, kemudian sebenarnya agama tidak seperti itu, maka itu sama dengan menyembunyikan agama. Dalam firman Allah disebutkan, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda mim ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun ilal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim wa ana tawwabur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa penjelasan dan petunjuk sesudah kami terangkannya kepada manusia di dalam kitab. Jadi memberikan satu informasi, sapa sing nyengitno agama, menyembunyikan apa yang telah Allah turunkan di dalam kitab. Nah, apa yang turunkan oleh dalam kitab itu macam-macam. Salah satu aja kita sembunyikan, itu bisa kena pasal ini. Kalau kita lihat latar belakangnya ayat ini sebenarnya kan karena ada informasi tentang akan datangnya seorang nabi yang bernama Muhammad itu dengan berbagai sifat-sifatnya, lain disembunyikan supaya nggak tahu. Nah seperti ini aja kena pasal. Ya. Apa hukumannya?
ulaika, ya mereka-mereka yang berbuat demikian itu, yal'anuhumullahu, Allah akan melaknat mereka, wa yal'anuhumul la'inun, dan akan dilaknat oleh semua orang. Laknat dikutuk, orang bahasa Indonesia dikutuk. Illa, kecuali ilal ladzina tabu wa aslahu wa bayanu fa ulaika atubu alaihim. Kecuali orang-orang yang taubat dan mau mengadakan perbaikan dan menjelaskan yang disembunyikan tadi, dijelaskan. Fa ulaika atubu alaihim, maka aku terima taubatnya. Wa ana tawwabur rahim, dan aku adalah zat yang maha penerima taubat lagi maha penyayang. Jadi kelihatannya begitu masalah. Ya. Nah, kenapa ini juga disampaikan? Karena itu tadi, sekarang banyak orang itu memutarbalikkan fakta agama itu kayak apa sih? Orang yang moderasi agama bilang agama itu adalah moderat. Orang yang keras bilang agama itu harus menuruti Allah dan Rasulnya. Perintahnya seperti itu harus kita turuti dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Itu banyak. Perlu kita perjelas bagaimana itu permasalahannya. Nah, contoh yang terbaik dalam beragama itu siapa? Contoh yang terbaik adalah Rasulullah, karena Rasulullah itu adalah uswatun hasanah, lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada untuk kamu itu pada diri Rasulullah itu contoh suri tauladan yang baik. Apa saja, termasuk keislamannya. Nah, keislamannya Rasulullah itu adalah Islam yang langsung dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Rasulullah itu keliru dalam melaksanakan agama ini, langsung ditegur oleh Allah. Contoh ketika Rasulullah itu mensolati orang munafik yang mati, turun ayat, wala tusolli ala ahadim minhum mata abada, wala takum ala qabrihi. Jangan kamu mensolati orang yang mati di antara kamu itu abadan selamanya, dan jangan kamu berdiri di atas kuburnya. Jadi Rasulullah itu keliru ditegur. Artinya Rasulullah itu lurus. Ya, beda dengan kita. Kalau kita salah ya kita ada yang negur dan syukur, kadang muring-muring gitu. Ini Rasulullah begitu. Rasulullah itu selalu terkontrol. Maka panutan kita adalah Rasulullah. Lah Rasulullah itu dalam berislam dibimbing oleh Allah melalui Al-Qur'an. Dari dalam Quran ini ternyata ada ayat-ayat yang keras, ada ayat-ayat yang lembut. Kalau secara umum itu begini, kalau di dalam Quran surat 5 ayat 32 itu, barang siapa membunuh seorang manusia, itu sama dengan membunuh manusia seluruhnya. Wah, ini kan sangat moderat ya. Tapi di ayat lain mengatakan, misalnya, ya ayuhan nabi, wahai nabi, harridil mu'minina alal qital. Kobarkan semangat orang beriman untuk berperang. Loh, ini kan radikal. Ada lagi, innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah telah membeli orang-orang yang beriman harta dan diri mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Yuqatiluna fi sabilillahi wa yaqtuluna wa yuqtalun. Mereka berperang di jalan Allah, mereka membunuh atau terbunuh. Begitu. Ini kan radikal juga keras. Jadi masalah pembunuhan itu dosa besar kalau tidak ada alasan. Kalau ada alasan, amal soleh. Nah, kan jadi repot kalau kita nggak paham. Ketika membunuh musuh yang memusuhi Allah dan Rasulnya, jadi amal soleh. Ketika membunuh tanpa alasan hak, dosa besar.
Yang seperti ini kan tidak dipahami hanya sebelah saja. Sehingga orang mengatakan, oh agama itu tidak ada yang menyuruh membunuh, tidak ada yang menyuruh kekerasan. Siapa bilang? Ada gitu. Kalau kita bilang tidak ada, berarti bohong kita. Nah, yang jadi masalah adalah kemampuan kepandaian kita memahami Islam ini, mengetahui bagaimana atau kapan kita menerapkan aturan Allah yang bercorak moderat dan kapan kita melaksanakan aturan Allah yang bercorak radikal. Ini jadi penting. Kalau kita tidak seperti itu, maka kita akan cenderung untuk menyembunyikan agama. Nah, disinilah pentingnya kita itu bagaimana memahami Islam itu melalui Quran yang sering saya sampaikan. Sebenarnya sering saya sampaikan ini tujuannya saya apa? Supaya mancep. Tujuannya adalah supaya kita itu paham dengan Islam itu kayak apa. Kuncinya ada di turunnya Quran, nuzul Quran. Jadi memahami Islam itu sulit. Nah, dalam dunia akademik itu ada dua versi, yaitu dengan metode normatif dan metode historisitas. Metode normatif itu mempelajari agama dari sumber teks asli agama tersebut. Kalau kita belajar Islam, maka belajarnya adalah dari Quran dan As-Sunnah. Kalau kita belajar dari Quran dan As-Sunnah, maka akan ditemukan satu pelajaran garis besar akidah, syariah, dan akhlak. Dan akan menghasilkan orang yang fanatik, eksklusif. Kalau metode historisitas mempelajari agama dari pemeluk agama itu sendiri, menghasilkan orang yang inklusif. Nah, ini penting. Itu dalam kuliah itu namanya studi Islam. Nah, untuk bisa memahami Islam dengan benar, kita harus paham terkait dengan Quran itu ada dua model. Nah, yang satu Quran versi kitab yang kita pegang sekarang ini tertulis dari Fatihah sampai An-Nas 30 juz. Tapi dari sisi turunnya tidak dari Fatihah. Turunnya adalah dari Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq dan seterusnya sampai surat 5 ayat 3 al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Yang menerangkan bahwa Allah telah menyempurnakan agama ini untuk kita, yaitu bernama agama Islam. Dan Allah sudah cukupkan nikmatnya atas kita semua. Dan Allah ridho Islam sebagai agama bagi kita. Itu kunci terakhir. Nah, sehingga dalam penerapan itu ternyata yang diturunkan dulu adalah Iqra, tidak Al-Fatihah. Kenapa saat itu? Karena saat itu orang-orang di Mekah itu kan sedang menyembah Lata, Uzza dan Manata sebagai Tuhannya. Dikonter oleh Allah, diperkenalkan bahwa Allah itu adalah Maha Pemurah, Allah itu adalah menciptakan manusia dari segumpal darah. Jadi konternya terhadap keyakinan mereka. Nah, Quran itu sebenarnya turunnya sekaligus 30 juz di langit dunia, lalu turunnya kepada Rasulullah dimulai dari Iqra terus sampai surat 5 ayat 3 itu. Nah, itu penerapan Quran. Walaupun Quran itu sudah ada ayat-ayat radikal, tapi kalau belum saatnya tidak boleh diterapkan. Kalau diterapkan masih hancur. Nah, kita lihat di Rasulullah ketika di Mekah itu sudah didolimi luar biasa, diancam bunuh, bahkan pernah diembargo. Nah, tapi Allah tidak menurunkan ayat perang. Kenapa Allah tidak turunkan ayat perang? Padahal ayat perang sudah ada dalam Quran itu. Nah, ternyata ada rahasia lagi yang tidak dipahami oleh aliran-aliran keras itu. Apa yang tidak dipahami? Masalah kualitas dan kuantitasnya. Kualitasnya harus sabar. Sabarnya seberapa? Sabarnya adalah seperti digambarkan tentara Tolut dalam posisi perang, ngelak, ngongklo, diuji dengan sebuah sungai dan tidak boleh minum
kecuali hanya secidukan saja, tak cabukan tangan. Nah bagi orang yang tidak sabar, minum sepuasnya karena ngelak. Bareng teko pinggir kali, lumpuh awake, lemes, gak didoyo, akan ngombe. Nah orang yang patuh kepada Allah tadi, ngombenya cuma sedikit, masih kuat. Lah yang berbuat seperti itu sedikit. Maka Allah katakan, kami fiatin qalilatin ghalabat katsiratan biidznillah. Berapa banyak orang yang sedikit bisa mengalahkan golongan, berapa banyak golongan yang sedikit bisa mengalahkan golongan yang besar biidznillah dengan izin Allah. Lah pertanyaannya, berapa golongan yang sedikit itu? Apakah 100 orang, apakah 1000 orang, ataukah 10 orang? Ini Allah juga sudah berikan sebenarnya. Cuma tidak kita perhatikan. Nah, di dalam firman Allah tadi itu begini. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhan nabi, kharijil mu'minina alal qital. Iyyakum minkum isruna sabiruna yaghlibu mi'ataini. Jika ada di antara kamu 20 orang yang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang. Jika mereka memiliki 100 orang, maka bisa mengalahkan 1000 orang. Bismillah. Karena mereka itu adalah orang-orang yang tidak paham. Tapi ketika Allah melihat bahwa pada diri kita itu banyak kelemahan-kelemahan, maka grade-nya diturunkan oleh Allah, tidak 1 dibanding 10 lagi, 1 dibanding 2. Nah, akhirnya kalau kita punya orang 100 tidak bisa mengalahkan 1000, cuma bisa mengalahkan 200. Kalau kita punya 1000 ya bisa cuma mengalahkan 2000. Nah seperti begini lepas, mereka tidak paham. Ya makanya nggak heran mengatasnamakan jihad fisabilillah tapi tumbang. Karena tidak mengerti persyaratan-persyaratan, kualitas dan kuantitas ini. Nah ini salah satu pemahaman Islam. Maka Quran-Quran yang ada di dalamnya ini yang bermacam-macam isinya itu harus dipahami kapan kita terapkan itu, kapan tidak kita terapkan itu. Ini kalau kita bisa memahami itu, insya Allah hidup di mana saja, di daerah yang kafir pun kita bisa menerapkan itu, tidak melanggar aturan Quran. Karena apa? Aturan Quran itu diterapkan itu harus paham. Misalnya babi tidak boleh dimakan, itu bukan berarti tidak boleh dimakan. Siapa bilang babi tidak boleh dimakan? Boleh, asal situasinya ngerti. Nah situasinya sempurna haram makan. Kalau situasinya mendesak terpaksa harus makan itu, kemudian kita makan, tidak berdosa. Nah ini timing ini harus paham. Ketika kita nggak pahami, maka akan jadi masalah bagi kita. Ya, ini saya kira itu aja yang saya sampaikan. Intinya bahwa di tahun baru yang akan datang ini mari kita evaluasi diri kita apa saja, termasuk pemahaman kita tentang Islam. Ini jadi penting karena ini adalah merupakan aktivitas kegiatan kita dalam beragama adalah dikarenakan kepahaman kita tentang Islam itu sendiri. Juga mari kita evaluasi juga bagaimana amalan kita, apakah sudah diterima, apakah tauhid kita sudah benar dan lain sebagainya. Di tahun 2000 kita isi dengan sesuatu yang baru. Ya, evaluasi diri kita, kemudian kita perbarui semua. Mudah-mudahan kita berakhir dalam hidup kita menjadi orang yang husnul khotimah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.